Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 9 halaman 78. An-Nisa ayat 9. Kita bahas tajwidnya dulu. Itu kha, jadi jangan wal yakhshan idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Zi mantabiyya lau madlain, walaupun dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada waqaf ya. Lau alaihim gitu. Lau taraku mantabi wawu min idhar khalqi. Jadi nunnya dibaca jelas ya, tahan dua ketukan. Khalfihim idhar syafawi. Sama-sama dibaca jelas, cuman yang pertama idhar khalqi jelasnya di bibir. Kalau idhar sapawi idhar khalqi jelasnya di tenggorokan. Idhar sapawi jelasnya di bibir. Bedanya kalau idhar khalqi nun mati ketemu kha. Kalau idhar sapawi mim mati ketemu da. Dzurriyyatan ifa hakiki ya, fathatain ketemu huruf ikhfa. Di a mad badal fan idhar khalqi. Fathatain ketemu dengan kha. Kalau yang tadi nun mati ketemu kha, yang ini fathatain ketemu kha, sama-sama idhar khalqi. Kha mantabi alif, fu mantabi wawu, alai madlain. Jadi agak dibaca panjang sedikit aja Pak. Di Al-Fatihah itu ada ghairil maghdubi alaihim. Tapi tidak sepanjang mantabi'i gitu. Him idhar safawi falyattaqullah. Tafhim lafdzul jalalah, atau lebih spesifiknya huruf lam didahului dhamma. Wawunya diabaikan saja. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Waliyaku mantabi wawu, lu mantabi wawu, kau madlain, lang ifa hakiki. Sadina, jangan syadida, sadida. Kalau pakai syadida keras itu artinya. Adzabun syadid. Kalau pakai sin artinya benar, lurus, adil. Jadi qaulan sadi madbiya da madiwan. Ikhwan fillah arsadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wali gitu ya. Memerintahkan kepada para wali untuk memberikan harta warisan dengan baik, dengan adil, sekalipun kepada anak-anak laki-laki yang masih kecil, termasuk sekalipun kepada anak perempuan gitu. Jadi perlakukanlah mereka itu dengan baik, dengan adil, berilah mereka haknya sekalipun masih kecil, bahkan anak perempuan, baik harta itu banyak ataupun harta itu sedikit. Jadi harus diberikan waris itu. Dan perlu dicatat, sekalipun bapak-bapak itu ini ya, yang susah payah mencari harta, mati-matian mencari harta, utamakan dulu untuk mewariskan harta itu kepada anak-anak. Jangan mengutamakan dulu wasiat atau wakaf gitu. Memberikan waris kepada anak-anak itu hukumnya wajib kalau hartanya ada, tentu kalau hartanya ada wajib itu. Tapi memberikan wakaf atau wasiat itu hukumnya sunnah itu. Cuman kalau orang sudah berwasiat untuk memberikan wakaf, wajib ditunaikan gitu. Wajib ditunaikan dan maksimal 1/3. Kan suka ada orang tua itu yang egois, gampang ting anak orang we heula cenah kan gitu, gampang ting ngawaris anak keur bekel urang we ke di kuburan diwakafkeun we kabeh cenah gitu. Iya. Ya, anaknya susah diatur sehingga dicoret jadi ahli waris gitu. Jadi begini, syarat untuk mendapatkan warisan itu ya, syarat untuk mendapatkan warisan 2. 1 ada hubungan darah gitu, nasab gitulah. Yang kedua ada hubungan agama gitu. Ada hubungan agama. Jadi seorang anak yang berbeda agama itu terputus harta warisannya. Umpamanya orang tuanya muslim, anaknya bukan muslim, otomatis tidak dapat warisan gitu. Tapi kalau anaknya sebatas bangor gitu, selagi masih mengaku sebagai muslim, nah itu tidak boleh dicoret itu. Lamun bangor unggul, tapi lamun keluar dari Islam, nah menganut agama lain, itu dicoret itu. Nah kalau lahir di luar nikah kan bukan anaknya, itu kan bukan ahli waris. Makanya anak yang lahir di luar nikah itu kan dinisbatkan kepada ibunya gitu. Bukan dinisbatkan kepada ayahnya, bukan bin tapi binti. Jadi dinisbatkannya kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Itu kalau seandainya kayak ini, dinisbatkannya kepada ibunya bukan kepada ayahnya, boleh bin juga boleh. Kayak Isa bin Maryam itu. Isa bin Maryam itu karena kan tidak ada ayahnya gitu. Itu bukan berzina, bukan. Tidak ada ayahnya kan Nabi Isa itu. Maka disandarkannya kepada Siti Maryam. Nah, jadi kalau anaknya itu lahir di luar nikah gitu, itu tidak mendapatkan warisan.
dari ayahnya itu gitu. Karena beliau anak itu kan dinisbatkan kepada ibunya. Kita lanjutkan ya. Nah, termasuk dalam ayat yang ke-8 itu Allah menganjurkan gitu. Allah menganjurkan untuk memberikan bagian kepada satu karib kerabat, yang kedua anak yatim, yang ketiga orang miskin. Tapi menganjurkan, bukan mengharuskan. Ketika mereka itu hadir dalam pembagian waris itu, dianjurkan mereka itu diberi ala kadarnya. Jadi tidak ada ukurannya Pak, tidak ada ketentuannya harus berapa-berapa. Itu seikhlasnya saja dari ahli waris memberi kepada mereka. Itu sebagai penggembira lah, atau katakanlah sebagai infak, sedekah, hadiah gitu Pak, supaya mereka itu tidak iri, tidak sakit hati, tidak sedih. Nah, itu anjuran saja. Nah, maka di ayat yang ke-9 ini nih, Allah memerintahkan. Ayat ini sebetulnya ditujukan kepada para wali ini. Awalnya ditujukan kepada para wali, tapi bisa berlaku juga umum, baik itu untuk para wali ataupun untuk orang tua gitu. Di waliyahsa, nah hendaklah takut, semestinya takut. Siapa? Alladzina, orang-orang yang, siapa orang-orang di sini? Satu, orang tua Pak. Dua, wali. Nah, itu. Lau seandainya taroku, mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka ya. Jadi kalau seandainya nih seseorang, katakanlah orang tua itu meninggalkan dunia, meninggal dunia, lalu kemudian dia itu meninggalkan di belakangnya itu dzurriyyah. Nah, dzurriyyah itu anak cucu keturunan. Di sini ada yang memaknai bahwa dzurriyyah di sini bukan hanya anak secara biologis gitu ya, tetapi bisa juga anak secara ideologis gitu ya. Dalam arti kita ini adalah orang tua bagi generasi muslim berikutnya Pak. Kita ini orang tua bagi anak-anak muslim di masa yang akan datang. Itu kita ini orang tua ideologis bagi seluruh anak-anak muslim khususnya itu. Nah, apa yang mesti ditakutkan itu diafa. Nah, itu kalau mereka itu kelak di kemudian hari dalam keadaan doif, dalam keadaan lemah gitu. Tentu kan kalau kata lemah dikaitkan dengan manusia, maknanya luas itu. Satu, bisa lemah jasmani, yang kedua bisa lemah rohani, kesananya bisa lemah juga ekonomi, kan gitu Pak. Jadi orang tua, para wali itu harus takut kalau meninggalkan keturunan itu ruhaninya lemah, jasmaninya lemah, ekonominya lemah gitu. Dalam arti bahwa wali ataupun orang tua harus meninggalkan keturunan itu dalam keadaan kuat, ruhaninya kuat, jasmaninya kuat, ekonominya juga kuat. Nah, ini kalau kita lihat asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini kalau menurut Ibnu Abbas itu ya, itu berkaitan dengan salah seorang laki-laki dari Bani Ghatfan itu. Namanya itu ini ya, Yazid ya. Yazid. Di mana Yazid itu seorang wali bagi keponakannya. Jadi
keponakannya itu kan orang tuanya meninggal dunia, jadi dia menjadi yatim lah. Kemudian diurus oleh Yazid itu. Nah, kan tetapi ketika Yazid itu menjelang sakaratul maut atau pada saat sakaratul maut, dia berwasiat itu dengan wasiat yang tidak adil, memperlakukan keponakannya itu melalui wasiatnya itu tidak adil, tidak seperti kepada anak-anaknya. Dalam arti kan si keponakannya yang yatim yang dia urus itu kan memiliki harta. Tetapi Yazid ini berlaku curang ketika berwasiat itu. Nah, pada saat itu saat dia sakaratul maut itu, dan pada saat dia sedang berwasiat itu ada beberapa orang yang datang untuk menjenguknya. Jadi di samping dia itu ada beberapa orang. Nah, maka ayat ini merupakan sebuah perintah juga nih kepada orang-orang yang hadir pada saat seseorang sakaratul maut, kemudian yang sedang sakaratul maut itu berwasiat, lalu wasiatnya itu tidak baik, wasiatnya itu tidak adil, maka yang hadir itu harus meluruskan gitu Pak, harus meluruskan. Jangan begitu wasiatnya katanya. Kalaupun kepada anak yatim, walaupun bukan kepada anak kandung, harus benar wasiatnya itu. Mereka jangan dizalimi, nah gitu. Jadi itu kita diperintahkan dan punya tanggung jawab untuk meluruskan Pak, meluruskan. Terlebih-lebih kan yang namanya orang wasiat pada sakaratul maut itu seringkali kan dianggap sakral gitu Pak, seringkali dianggap sakral. Dan kalaupun sudah terucap gitu lalu belum sempat diluruskan wasiat yang salahnya itu, ya jangan ditunaikan Pak. Jadi kalau wasiat yang salah, tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk memenuhinya atau menunaikannya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq gitu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dalam rangka bermaksiat kepada khaliq gitu. Jadi lamun seorang wali atau orang tua berwasiat, nanti kalau bapak meninggal ceraikan istrimu gitu. Nah gitu, bogaan duit lah, mending jangan deui nu lain, nyantong dilaksanakan wasiat begitu mah gitu. Tapi lamun ceraikan istrimu umpamanya gara-gara istrimu itu umpamanya teh akidahnya berbeda dengan kita, itu kan tidak apa-apa. Jadi kalau wasiatnya itu untuk bermaksiat atau menyelisihi aturan Allah, jangan ditunaikan. Ya kita lanjutkan nih. Jadi ini merupakan sebuah perintah dari Allah bahwa yang namanya wali, terlebih-lebih orang tua, itu harus meninggalkan generasi keturunan dalam keadaan kuat. Tadi baik kuat jasmani, kuat rohani ataupun kuat ekonomi. Yang tentu itu kan semuanya harus dipersiapkan Pak, diminis itu. Untuk kuat rohani, nah untuk kuat rohani, anak-anak itu harus dididik dengan ilmu agama itu Pak. Nah ini nih, kita bikin pesantren ini Pak, pesantren Pena Penerang ini dalam rangka untuk memperkuat rohani anak-anak kita di kemudian hari itu. Ya bapak-bapak gitunya anu ayeuna geus karolot gitu, geus mempersiapkan apa untuk generasi di kemudian hari biar rohani mereka itu kuat gitu. Karena kan begini, kalau bicara pendidikan Pak, bicara ilmu, menuntut ilmu, itu kan di samping untuk merealisasikannya di situ perlu ada guru Pak.
Tidak mungkin seorang anak bisa belajar tanpa guru. Ini para ulama mengatakan begini, belajar tanpa guru maka setanlah gurunya. Nah, gitu Pak. Yang kedua, di samping guru itu perlu ada yang namanya sarana prasarana. Walaupun sarana itu bukan segala-galanya tapi penting gitu. Terlebih-lebih di zaman sekarang itu kan itu sesuatu yang susah untuk dihindari ya, sarana itu. Itu dalam rangka memperkuat rohani ya, dan itu paling utama gitu. Tugas paling berat itu adalah memperkuat rohani gitu. Memperkuat iman, memperkuat takwa. Nah, untuk bisa beriman bertakwa itu kan awalnya dari ilmu dulu. Ilmu. Makanya kan para ulama mengatakan al ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpinnya amal. Wal amal tabi'uhu. Baru amal itu mengikuti. Orang beramal bekerja tanpa ilmu, potensi salahnya sangat besar. Bahkan sampai Imam Bukhari itu dalam Sahih Bukhari menulis bab khusus yang menunjukkan pentingnya ilmu. Bab al ilmu qoblal qaul gitu. Ilmu dulu sebelum ngomong itu Pak. Ilmu dulu sebelum gawe gitu. Jadi lain gawe ujungnya salah gitu. Tapi ilmu dulu baru gawe itu. Itu konsep itu tuh. Ilmu dulu baru bicara, baru bekerja. Yang kedua harus kuat jasmani Pak. Harus kuat jasmani. Dalam arti kan begini. Anak-anak itu harus dididik, dilatih, dibiasakan bagaimana biar fisik mereka itu kuat. Dari sisi makanan harus dididik, dilatih, diajari mana makanan yang baik, makanan yang buruk, mana minuman yang baik, mana yang merusak, itu kan harus dididik. Ketahanan fisiknya, olahraganya itu kan harus dilatih itu. Termasuk kuat ekonomi gitu. Bagaimana supaya di kemudian hari itu jangan melahirkan generasi yang miskin gitu, apalagi yang fakir. Bagaimana biar di kemudian hari itu orang tua wali itu melahirkan generasi pemberi bukan peminta gitu. Itu kan perlu diminis, itu perlu. Geuning ari kolot baheula mah teu naon cenah indung bapana lapar cenah. Nu penting mah aya we keur budak kana gitu. Teu naon ayeuna hirup ngirit sangsara, nu penting mah budak mah tong ngalaman hirup kieu kana gitu. Saeutik-saeutik keur budak, saeutik-saeutik keur budak gitu. Itu biar generasi yang akan datang itu tidak lemah gitu. Kalau bisa diwarisi lah, dibekali sedemikian rupa Pak. Ilmunya kan, ilmu agamanya, ilmu umumnya dibekali. Kemudian dituntun Pak, dibimbing. Anak yang ada dalam tanggungan kita, umpamanya kita jadi seorang wali atau anak kita sendiri itu dibimbing, dilatih, diajari. Secara bertahap kan, secara bertahap. Diberikan tanggung jawab kan gitu ya. Jadi dan jangan pernah kapok, yang namanya orang tua jangan pernah kapok gitu. Jadi kalau seandainya anaknya itu gagal gitu ya, bangkrut, geus didinya mah tong usaha deui, bangkrut wae cenah gitu. Entong gitu, orang tua itu jangan pernah menyerah gitu. Mumpung orang tua masih ada jeung masih kuat gitu. Sok aya kan orang tua teh nu ngampok karek ngamodalan 3 kali geus ngapok atuh tong jadi kolot ai kitu mah. Jadi budak kok ya gitu. Jadi yang namanya anak-anak itu perlu dibimbing Pak, perlu dituntun gitu, tuntun. Saya dulu ketika remaja itu beberapa kali itu Pak bangkrut itu.
Tapi orang tua saya, khususnya ibu saya, nggak pernah menyerah, selalu memotivasi saya untuk bangkit gitu. Mereka selalu mengatakan, wah bangkrut mah wajar gitu. Bapak juga dulu begitu katanya. Bapak itu ke Jakarta modal dengkul katanya, ya kalau bangkrut ya balik lagi modal dengkul lagi. Itu kan motivasi biar anak itu semangat, percaya diri, gede harapan itu. Saya begini Pak, untuk apa orang tua itu ngekewek harta nanan atau ngekewek datunya? Naon bahasa ieu ngekewek datu Pak? Menguasai hartanya gitunya. Jadi dia karena melihat anaknya barangkali tidak berhasil terus, akhirnya hartanya itu dikuasai, dikekewek gitu. Oke, lama kelamaan karena hartanya nggak dikelola, habis juga oleh orang tuanya. Dia tidak mau memberikan membimbing, memodali anaknya, gara-gara anaknya pernah bangkrut beberapa kali gitu. Nah itu mestinya kan dari kebangkrutan itu diperbaiki. Ini kira-kira kekurangannya di mana gitu, kelemahannya di mana, salahnya apa. Nah itu kan diperbaiki sedikit demi sedikit. Bahkan kan orang yang takut untuk memulai, sebetulnya dia sudah bangkrut kan. Kebangkrutan itu awal dari kesuksesan itu sebetulnya, karena orang akan mengambil pelajaran dari kegagalan. Kita lanjutkan nih. Khafu, nah takutlah kalian, alaihim, atas mereka. Takutlah kalian meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, baik lemah ekonomi, lemah jasmani, lebih-lebih lemah ruhani. Jadi tidak mudah Pak. Tidak hanya cukup orang tua itu berangan-angan melahirkan generasi dalam keadaan kuat, tapi faktor-faktor pendukungnya tidak diperhatikan. Kan nuk itu mengarana teh ngimpi gitu mah. Ngimpi hayang boga keturunan kuat, tapi faktor-faktor pendukungnya tidak disiapkan, angan-angan itu. Nah jadi takut yang pertama sebetulnya takut kepada Allah tuh, wal yahsa itu. Takutlah kamu kepada Allah kalau kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena itu sebuah pertanda bahwa orang tua atau wali itu tidak tanggung jawab memikul amanat gitu Pak. Tidak tanggung jawab. Jadi lamun kieu Pak ya, walaupun tidak 100% salah wali atau orang tua, ketika melihat generasi anak-anak keturunan ruhaninya lemah, kemudian jasmaninya lemah, kemudian ekonominya lemah, sedikit besarnya kita itu harus menyesali diri itu. Oh berarti itu salah saya gitu. Walaupun jangan berlebihan gitu. Dengan harapan menyesali diri itu bisa bangkit untuk terus memberikan semangat dan motivasi kepada keturunan itu. Falyattaqullah, nah hendaklah kalian itu takut kepada Allah. Dengan cara apa takutnya kepada Allah itu ya? Dengan cara mempersiapkan diri generasi keturunan itu dalam keadaan kuat itu Pak. Jadi orang tua Pak yang mati-matian mendidik anaknya baik dengan ilmu umum duniawi ataupun ilmu agama, itu sebuah pertanda orang tua itu takut kepada Allah. Itu takwanya orang tua itu seperti itu Pak. Yang kedua, takwanya orang tua itu adalah bagaimana membimbing, mendidik, meminis masa depan anaknya. Itu salah satu
bukti takut takwanya orang tua gitu. Ya tidak jauh beda begini Pak, mendidik anak hidup itu ibarat mendidik anak jalan gitu kan. Kadang orang berjalan itu kan baheula geuning aya ningali bayi urang keur leutik baheula jatuh lagi gitu. Ketika belajar jalan jatuh berdiri, kadang tidungsruk geuning gitu, kadang ticatrok kan gitu tak. Itu kan begitu. Sama yang namanya orang dalam meniti ilmu, mencari ilmu itu kan tantangannya banyak, kesulitannya banyak. Dalam membina karir gitu ya, membangun karir banyak itu rintangan-rintangannya itu. Mungkin selama perjalanannya itu kan pernah jatuh, pernah terperosok gitu. Tapi kan ketika jatuh jangan terus jatuh, harus cepat bangkit kan begitu. Jadi ada 3 perintah nih Pak nih. Ada 4 perintah. 1, mestinya takut kepada Allah gitu. Yang kedua, harus takut meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Yang ketiga, senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan yang keempat, wal yaqulu, dan hendaklah kalian berkata kepada mereka, kepada anak-anak, kepada generasi, kepada orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, kalau kita menjadi seorang wali, qaulan, perkataan sadida, yang benar, yang baik, yang adil, perkataan-perkataan yang membuat optimis, perkataan-perkataan yang menimbulkan atau membangun jiwa besar, kan begitu Pak. Qaulan sadida itu seperti itu. Termasuk begini nih, jadi anak itu kalau sudah mencapai usia tertentu, atau barangkali kita menjadi seorang wali, kemudian yang kita urusi itu sudah mencapai usia hampir balik, itu harus diberikan pemahaman Pak. Kan begini nih, kalau menurut Sayyidina Ali itu anak itu kan terbagi 3 fase. Fase pertama itu 0 sampai 7 tahun itu adalah fasenya itu fase raja. Artinya seorang anak itu diperlakukan sebagai seorang raja 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua 8 sampai 14 tahun. Itu fasenya fase tahanan gitu Pak. Jadi kalau anak 8 sampai 14 tahun itu kan lagi masa-masanya mencari jati diri, lagi masa-masanya labil, lagi masa-masanya belum punya ini tuntunan gitu, lamun ieu mana idola teladan, itu harus diberikan teladan yang baik, idola yang baik, tuntunan yang baik. Agak sedikit dikekang Pak. Terlebih-lebih kalau anak ini, anak laki-laki, walaupun perlakuannya beda terhadap anak laki-laki dan perempuan beda. Kalau anak laki-laki itu 8 sampai 14 tahun itu harus lebih ketat dibanding anak perempuan. Anak perempuan lebih longgar itu. Tapi fase yang ketiga 15 sampai 21 tahun, perlakukanlah anak itu sebagai perdana menteri itu Pak. Artinya anak itu harus diajak diskusi, diajak bicara gitu, diajak berpikir wawasan masa depan gitu, perjalanan hidup ke depan, berikan pengalaman-pengalaman hidup kita masa lalu itu Pak. Itu 15 sampai 21 tahun. Cuman dalam perlakuannya terhadap anak laki-laki dan perempuan beda. Kalau kepada anak laki-laki 15 sampai 21 itu harus diberikan lebih leluasa. Tong dikekang teuing gitu ta. Sebab kalau anak laki-laki terlalu ditekan, dikekang gitu,
terlalu protektif orang tuanya, nantinya susah untuk mandiri, susah untuk berkembang. Sementara anak laki-laki itu kan nanti akan menjadi tulang punggung keluarga itu. Tapi sebaliknya anak perempuan harus agak dikekang gitu. Jadi di satu sisi perlakukan sebagai perdana menteri, ajak diskusi, tapi agak sedikit dikekang kalau anak perempuan. Sebab kalau dibiarkan terlalu bebas, nanti bahaya juga anak perempuan gitu. Itu kalau menurut Ali bin Abi Thalib seperti itu. 3 fase yang perjalanan anak-anak itu. Nah, cuman kan Ali di sisi lain Ali bin Abi Thalib juga mengatakan adibu auladakum. Nah, didiklah anak kalian, binalah anak kalian, latihlah anak kalian. Fa innahum laisu bijamanikum. Namun mereka itu hidup bukan di zaman dulu kalian hidup. Jadi tong disarwakeun Pak, perlakuan kita kepada anak kita hari ini dengan perlakuan orang tua kita kepada kita dulu gitu. Nah, banyak faktor mungkin Pak ya. Baheula mah urang geuning lamun di papatahan teh ku kolot teh babari nurutna teh. Da meureun kadaharana sampe baheula mah. Babari nurutna teh Pak. Tapi budak ayeuna kan beda deui. Di dia pentingnya orang tua itu mempelajari bagaimana trik-trik mendidik anak itu. Sabab kadaharanana geus beda gitu nya, cecekelanana geus beda. Urang pan baheula nyekelan teh gagang pacul, gagang kored. Ayeuna mah cecekelana kan HP tuh Pak. Nah, kumaha cara mendidik anak yang serba beda zamannya itu. Nah itu. Walaupun tetap substansinya kita nilai-nilai Islam harus ditanamkan dan dikedepankan. Jadi wal yaqulu qaulan sadida. Katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik, yang benar, yang jujur, yang membangun, yang memotivasi. Satu ayat lagi, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang. Nah, ini orang-orang yang di sini ditujukan kepada para wali, Pak. Yakuluna memakan amwala harta aliyatama anak yatim dulman dengan cara yang zolim. Tentu di sini yang dimaksud memakan itu bukan hanya dimakan melalui mulut Pak. Kalau bicara harta itu kan ada yang dipakai gitu. Barangkali beli pakaian itu Pak, atau barangkali beli kendaraan itu Pak. Terlebih khusus yang paling mendasar adalah dimakan kan gitu. Jadi bisi kieu da saya mah teu ngadahar harta anak yatim ngan pakai meuli mobil wungkul gitu. Ya sarua wae kan gitu. Jadi bahasa memakan di sini bukan berarti memakan saja. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zolim. Nah ini kata zolim itu nikmat dari Allah, ini rahmat untuk para wali yang mengurusi anak yatim. Coba kalau nggak ada kata dolim Pak, berat ini, berat. Karena dengan munculnya kata zolim itu menunjukkan bahwa boleh seorang wali memakan harta anak yatim, tapi harus dengan cara yang adil, dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang adil itu? Satu nih, umpamanya seorang wali itu dia memakan harta anak yatim sebagai upah karena dia sudah mengelola harta anak yatim. Anak yatim ini punya sawah, punya kebun dikelola, lalu si walinya itu upah tukang macul teh sehari 100.000 gitu. Saya ngambilnya sebagai upahnya gitu 100.000. Atau si anak yatimnya punya toko tuh, punya industri, dia sebagai manajernya gitu.
oh upah manajer itu untuk perusahaan seperti ini sekian gitu. Oh saya mengelola perusahaan anak yatim sebulan menghasilkan sekian, cocoknya saya itu mendapatkan upah sekian. Nah itu adil seperti itu. Atau barangkali kalau si walinya itu betul-betul tidak mampu, nah betul-betul tidak mampu, dan mungkin ya harta anak yatimnya pun sedikit, termakan sedikit nggak apa-apa. Tong sampai kieu ieu mah nyangu teh dipisahkeun. Ini harta anak yatim, magicomnya beda, katelnya beda, nggak usah begitu. Ini beras kita, magicomnya yang ini beras anak yatim, magicomnya yang ini. Itu kan terlalu ribet. Nah, Islam itu kan mudah, itu Pak, mudah. Bukan agama yang mempersulit. Nah, jadi yang dilarang itu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah, maka diancam ini oleh Allah. Innama sesungguhnya hanyalah yakuluna, mereka itu memakan. Sesungguhnya mereka itu tiada lain dan tiada bukan hanyalah memakan fi di dalam butunihim, perut mereka itu naro, api neraka itu, api neraka. Wasayaslauna, dan mereka akan dimasukkan, dilemparkan sairo, ke dalam neraka sair. Nah ini jadi di satu sisi ancaman bagi wali apabila mereka memakan harta anak yatim. Di sisi lain ini merupakan sebuah perintah agar yang namanya wali, khususnya orang tua, itu melahirkan generasi keturunan yang akan datang itu dalam keadaan kuat dalam berbagai aspeknya itu. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.